Nah, di dalam perawatan itu ada dua teman-teman di AC mobil. Yang pertama, merawat dengan cara membersihkannya saja, seperti yang dilakukan di AC-AC rumah. Halo, jumpa lagi di Trik Otomotif. Nah, di video kali ini kita akan membahas masalah perawatan AC. Nah, ini perawatan AC teman-teman, bukan servis AC, karena servis beda dengan perawatan. Kalau servis kita membenahi sesuatu yang rusak, tapi kalau perawatan kita merawat secara berkala agar mencegah komponen itu rusak. Nah, sebagai pemilik mobil kita harus tahu bagaimana cara merawat mobil kita, karena kalau kita kalau istilah Jawa itu pasrah bongkoan ke bengkel atau ke bengkel resmi, kadang ada yang kita tidak tahu apa yang dikerjakan. Ada juga bengkel itu yang bagus karena dia bisa mengadvise atau memberi arahan pada kita sebagai pemilik mobil, tetapi ada juga bengkel yang kalau tidak kita suruh itu tidak mengerjakan seperti itu. Nah, itu repot teman-teman. Jadi kita sebagai pemilik mobil itu wajib tahu, karena kalau nggak tahu nanti kita bisa ditipu atau kita nggak diarahkan jika tipe bengkelnya itu nggak mau mengarahkan seperti itu. Nah, oke, kali ini saya akan membahas masalah AC mobil, yaitu perawatannya. Nah, di dalam perawatan itu ada dua teman-teman di AC mobil. Yang pertama, merawat dengan cara membersihkannya saja, seperti yang dilakukan di AC-AC rumah. Di AC mobil juga begitu. Jadi hanya dibersihkan saja, yaitu daerah kondensor, kemudian daerah fan belnya, terus di dalam itu ada evaporator, itu dibersihkan semuanya dengan air. Jadi hanya dibersihkan. Itu biasanya kalau di bengkel resmi dilakukan setiap kali servis, yaitu 6 bulan atau 10.000 km. Itu juga berpengaruh sekali. Jadi ketika habis di servis, seperti nyervis AC rumah, itu pasti akan terasa lebih dingin. Namun selain itu ada satu lagi perawatan AC mobil, yaitu nggak hanya dibersihkan. Jadi selain dibersihkan, dia mengganti dalamnya, yaitu yang dinamakan oli kompresor AC, dan biasanya juga mengganti freon. Kalau freon, kalau alatnya sudah canggih, biasanya di bengkel-bengkel modern atau bengkel resmi itu ada alat recovery AC dan freon. Itu nggak perlu membuang freonnya, jadi freonnya bisa diambil kemudian dimasukkan lagi. Yang diganti adalah olinya. Nah, oli itu sendiri ada dua juga biasanya yang di mobil itu. Ada oli kompresor tipe R134 dan juga ada R12. Kalau R12 itu di mobil-mobil lama biasanya, seperti Kijang Kapsul dan generasi sebelumnya. Tapi kalau R134 itu biasanya ada di mobil-mobil baru seperti sekarang ini. Dia lebih aman untuk lingkungan, jadi tidak menyebabkan kerusakan ozon seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, di perawatan yang pertama yaitu pembersihan saja. Biasanya dibersihkan bagian sini di depan radiator itu ada sirip-sirip yang mirip radiator juga. Nah, di sini itu adalah kondensor. Nah, karena dia ada di bagian paling depan mobil, dia rawan sekali kotor. Mobil melaju kencang, kotoran dari depan biasanya nempel di kisi-kisi tersebut. Nah, itu jika tidak dibersihkan, apalagi kalau di daerah pantai, itu bisa mengandung uap asin dan bisa menyebabkan kondensor ini korosi. Nah, itu biasanya memang dibersihkan setiap 6 bulan sekali atau 10.000 km. Kemudian yang kedua, biasanya kalau hanya pembersihan itu di dalam sini. Ini saluran, nah saya ada saluran high sama low. Di dalamnya ini ada yang namanya evaporator. Evaporator ini juga bagian dari pendinginan AC di dalamnya. Itu juga dibersihkan, seperti itu. Jika dua komponen itu dibersihkan, biasanya sudah memang
terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan selain dua komponen itu, biasanya pembersihan dari kisi-kisi AC dan diberi parfum atau pengharum agar AC itu lebih harum setelah dilakukan servis. Nah, namun selain itu, teman-teman perlu diperhatikan juga karena di sini ada satu lagi komponen, yaitu komponen kompresor. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah kompresor. Nah, mungkin agak gelap teman-teman. Pokoknya dia terhubung dengan saluran dari high dan low. Nah, biasanya tempatnya memang di bawah. Itu di kompresor itu sendiri, dia ada seperti piston atau shaker seperti di dalam mesin. Nah, itu jarang sekali pemilik mobil itu memperhatikan karena dia itu di dalamnya ada oli. Karena dia benda berputar, pastilah ada oli di dalamnya. Itu perlu diganti. Nah, untuk penggantiannya itu idealnya berapa lama atau berapa tahun sekali, berapa jarak tempuh sekali. Itu kalau menurut standarnya itu biasanya 20.000 km sekali, atau kalau waktu itu 1 tahun. Jadi teman-teman, kalau setiap 10.000 atau 6 bulan nggak apa-apa, dibersihkan aja, karena itu juga berpengaruh dengan keawetan komponen AC dan pengaruh di sistem pendinginnya, dia lebih dingin. Kemudian ketika 1 tahun atau 20.000 km itu sekalian diganti olinya, oli AC. Teman-teman bisa tanyakan ke bagian advice-nya atau bengkelnya. Kalau pada saat teman-teman ditawari, kan biasanya kalau masuk bengkel resmi itu ditawari apakah sekalian servis AC apa enggak. Nah, itu ditanyakan, servisnya itu hanya dibersihkan atau sekalian diganti, di recovery freon dan olinya. Nah, seperti itu. Teman-teman sesuaikan aja jarak tempuhnya berapa, seperti standarnya tadi, yaitu sekitar 1 tahun atau 20.000 km. Jadi ketika kita ditawari perawatan AC, sekarang kita sudah tahu, nggak cuma bayangan untuk perawatan AC itu seperti apa, karena ada dua, yaitu pembersihan saja, yang kedua adalah penggantian oli atau freon di dalamnya, seperti itu. Nah, akibatnya jika kita hanya membersihkan, nggak mengganti komponen atau oli di dalam kompresor, saya sering sekali menemui bahwa kompresor tersebut macet, dan setelah kita bongkar itu ada baret-baret di jalur pistonnya di dalam kompresor. Nah, ketika itu rusak, itu harus diganti 1 gelondong. Nah, ini adalah komponen yang paling mahal di dalam sistem AC, yaitu kompresornya. Eman-eman kan teman-teman, kalau seharusnya kita rawat bisa umur panjang, terus selama ini nggak kita rawat karena ketidaktahuan kita, tiba-tiba rusak seperti itu. Nah, mungkin itu dia video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk langganan video dari channel ini gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.